kita tahu ya performanya Aura Itu di lagi naik-naiknya 9-10. kan? Iya, lagi naik-naiknya. Tapi selalu diberhentikan oleh Onyx. Benar, dan tentunya Aura Fire. Meskipun mereka terlihat di minggu pembuka dan bahkan sampai minggu kedua mereka belum dapetin poin kemenangan. Tapi Aura Fire, tentunya mereka memiliki roster yang kuat dari segi individualnya. Yap. Kaja akhirnya menjadi satu hero yang udah diamankan juga oleh pemain Onyx. Kita tahu ya bagaimana impactfulnya Kaja di dalam sebuah tim. Menjadi satu roamer yang sangat-sangat berbahaya. Namun sekarang kita masuk lagi ke fase banning selanjutnya. Oke, banding selanjutnya yang akan kita lihat tentunya di mana belum ada posisi jungler dari kedua belah tim karena Kaja ini dia emang bisa ditaruh posisi jungler, tapi Kaja kalau aku kurang efisien kalau nggak pakai flicker, Iya, ya nggak kan? ada shock terapinya, nggak ada efek kejutnya, Ci. Iya, betul. Benar-benar nggak ada. Tapi sekarang ini dia dari masing-masing coach kita. Wow. Ada Coach Yep dan juga Coach Pahlevi untuk di bagian atas. Ini adalah yang mendampingi mereka. Tapi head to head di antara Burs dan juga Flavi ya, belum tergantikan untuk beberapa musim kebelakang dari masing-masing tim. Wow, tapi Aura pintar, mereka buang Hayabusanya ngelihat potensi assassin yang bisa dipick oleh Onyx. Hayabusa ya, oke. Tapi masih ada Link loh. Beatrice juga udah bilang, Link Lancelot masih ada. Iya. Atau bahkan Hanzo. Wow. Yang Hanzo bisa menjadi salah satu pilihan, Ji. yang mungkin ditunggu-tunggu juga sama Kawawa analis kita. Iya. Waduh. Karena untuk sekarang ya terlihat ya ada beberapa hero yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke. Ini durability-nya kencang-kencang banget. Apakah hero-hero ini akan digunakan untuk bisa masuk ke dalam area jungle habis-habisan? Kalau tidak secara optimal, di satu sisi Hanzo bisa aja diambil loh, dan Hanzo bisa diambil, Hanzo akan stay di bagian belakang, tapi untuk attack-nya, untuk offense-nya, untuk serangannya, itu akan ada di bagian depan banget. Oke, mereka ngebuang Bretrix dan juga Brody. Berarti Kari. Tentunya akan diamankan oleh Aura. Melihat sebenarnya memang ini udah dipikirkan sama Onyx. Mereka nggak punya, mungkin belum ada hero yang benar-benar tanky banget dari segi line up draftnya. Tapi dengan adanya Kari di sini, Aura juga nggak punya pilihan yang banyak. Mereka mau bawa siapa? Moskov atau mungkin ke arah Melissa. Ini agak sedikit sulit ketika nggak punya escape mechanism, dan tentunya di sini Kari akan lebih respect dengan ngebawa flicker karena Divine Judgment udah pasti nggak bisa di-purify. Divine Judgment efek suppress. Surprise. Mau di-purify juga diketawain sama si Kaja. Hah! Gitu dong. Ketawanya cuma satu ini ya. Hah, gitu ya. Gitu dong. Tapi ternyata Daerah, oke. Daerah. Satu hero lagi. Wow, ini Daerah yang kita tahu dari penetration awalnya aja itu udah perih banget. Yep. Dia udah punya damage yang sakit banget No, Pakito ternyata. Pakito. Tidak Digocek. ada. Digocek ya kita ya. Gak ada Hayabusa. Digocek. Ternyata bukan assassin yang diamankan. Digocek kita beneran. Emang konsep tuh, lihat tuh konsep. Kita harus menstabilkan semuanya ya tuh. Dari tangannya, dari gesturnya kita udah lihat tuh. Diputer-puter tuh tangan. Diputer-puter. Tapi jungler siapakah yang akan diamankan oleh Aura Fire? Mengingat ini glue yang harusnya kalau memang akan ditaruh di area Harusnya XP dia ya. EXP Lane. Tapi dia juga berat sebenarnya Pak Pulung. Kalau antara ketemu sama Dairot atau Pakito ya? Harusnya ketemu sama Dairot sih. Dairot ya harusnya. Mau Dairot apa mau Pakito? Kayaknya menurut Sama-sama aku sih impactnya nih. sebenarnya sama aja, dan mungkin posisi dari glue di sini. Oh, tapi Benedetta untuk Benedetta. Kabuki. Nah ini dia. 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Yang tentunya kita akan saksikan untuk di game yang pertama. Dari Onyx mereka benar-benar nggak mengamankan assassin untuk sebagai junglernya, tapi mereka lebih memanfaatkan gimana caranya. Mereka punya satu jungler yang nantinya kalau Pakito ini ditaruh di posisi jungler, dia punya physical damage iya, dia sustain team fight juga iya, dan audience prediction kita jatuh ke Sang Raja Langit 80% diamankan oleh Sonic, dan juga Aura Fire masih memiliki harapan 20% di game kita yang pertama. Yap, itu dia teman-teman semua. Bagaimana dukungan yang memang sudah terlihat berada di MPL Arena. Gemuruh suara begitu mengerikan, tapi seperti biasa kita mau nanya dulu nih. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau Aura? Onyx atau Aura, sama-sama ya. Tapi yang pastinya kita akan melihat untuk game yang pertama, di mana ini akan menjadi
game yang penting banget untuk Aura. Kalau mereka bisa menahan untuk 1 game aja, ini akan menjadi awal yang baik. So, MPL Arena mana suaranya? Oke, Onyx dengan kekuatan yang kita tahu di arah early-nya. Apalagi mereka ngebawa initiator di tangan seorang keyboy yaitu Kaja. Sementara Drian akan melakukan cleaning terlebih dahulu. Melakukan rotasi apalagi ketika dia udah bisa dapetin level 4-nya nantinya. Yap, seperti biasa ya antara masing-masing mid laner ya udah clear wave minion terlebih dahulu. Tapi dari masing-masing jungler nih, mereka udah stay. Untuk dari Pakitonya, Purple Buff cepet banget. Ini keunggulan dari Pakito loh. Iya, makanya aku bilang dia punya early damage tapi dia juga sustain buat seandainya dia mau culik atau ngepuk ke arah pemain-pemain dari Aura Fire Pak Pun. Yep. Perbedaannya adalah mungkin untuk Kabuki, damage-nya oke, sama-sama gede juga di awal. Tapi di mobilitasnya loh. Mobilitasnya yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Kabuki dengan penggunaan Benedetta. Combo hero start, win rate 71,4%, 5 kali win, 2 kali wow, Kaja dan juga Parsha. Iya. Sementara yang di sebelah untuk di Aura itu Grok dan juga Yves 50. Iya, tapi ingat loh, Hai ini sebagai Grok udah nggak punya magical defense ya. Jadi kalau ketemu dengan tipikal-tipikal hero mate seperti Drian, Farsha atau mungkin Keyboy di sini, ini bakal kecicil kepok dari seorang Hai-nya. Sementara Kairi udah terlihat di area bawah. Kali ini rotasi sudah mulai dibawakan oleh pemain-pemain dari Onyx, namun Drian belum punya Feather Ice Strike dan Boots masih mencoba untuk menjaga posisi di area bawahnya. Nggak mau terlalu overcommit juga. Sementara pemain-pemain Aura Fire juga peka akan hal tersebut. Ini sama-sama ngeliat aja ya Cimamo ya. Ini sebelumnya di sisi yang berbeda itu ada Turtle Cam presented by Samsung Galaxy S22 T3. Tapi Kabuki sudah mulai terlihat di area bawah. Hanya memberikan sedikit aja bantuan ke arah main-main dari Aura Fire. Tapi Boots mulai datang kali ini maju. Fluffy mencoba untuk membuka split. Oh tapi ternyata Kairi mencoba untuk datang dan tiba-tiba di heavy left punch. Oh seorang Kairi masih mau lebih. Keyboy menarik di Judgment yang connect ke arah seorang facehugger dan langsung di follow up dengan sangat baik. Dan bahkan Onyx mengamankan turtle mereka yang pertama by Samsung Galaxy S23. Wow, sebuah setup yang sangat mengejutkan ya. Dari Onyx itu sendiri dengan adanya flicker tadi membuat agak sedikit kocar-kacir masih terjadi lagi. Keyboy kali ini harus mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk kabur dari kejaran pemain-pemain Fire. Tapi lihat Hai bakal coba dipukul mundur oleh Kairi dan juga Boots. Backup yang baik dari Onyx membuat mereka unggul di 2 menit kita yang pertama. Dan bahkan turtle objektifnya ini nggak bisa untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Oke, ada 2 untuk Aura dan 4 untuk Onyx. Cuman setupnya tadi loh Ci, dengan adanya 1 orang yang berhasil diamankan ya, dengan Fluffy yang menghilang tadi di area XP, mendadak kan semuanya rada mundur tuh. Iya. Dan di saat mundur, ini benar-benar tidak ada backupan sama sekali terhadap facehugger. Hilanglah di situ. Oh tapi di area mid-nya Kabuki akan coba diculik, masih punya final blow untuk mundur terlebih dahulu. Namun Drian tidak akan terlalu memaksakan team fight-nya, hanya dipukul mundur dari seorang Kabuki. Tapi lihat, itu yang tadi Pulung udah sempat bilang, backupan dan setup dari Onyx ini cepet banget. Aura Fire mereka jadi harus mulai hati-hati dengan inisiasi kejutan yang bisa dibawakan seorang Keyboy. Ini dengan adanya Keyboy menggunakan Kaja kayak begini ya, udah pasti area bush itu kemungkinan besar gak bakal terlalu aman, gak bakal ada beberapa hero yang bisa menahan. Karena ini lihat aja, mereka adanya di area depan semuanya sih. Iya mereka cukup pede apalagi dengan adanya Divine Judgment yang mungkin bisa ngeculik 1 pemain dari Aura Fire. Ini inisiasinya bisa datang kapan aja. Kabuki mencoba untuk memberikan poke ke arah seorang Keyboy kali ini. Namun ada Drian mencoba make up Fluffy. Maju dengan split-splitnya, namun Bootsnya selalu nempelin ke arah seorang Fluffy. Mau nggak mau di awal kita tahu bertemu dengan Dairat agak sedikit sulit nih. Damage-nya terlalu kencang di awal. Hero-hero seperti Glue itu sendiri gak bakal bisa nahan kecuali ya tarik ulur yang mereka ciptakan dengan adanya grab-grab yang dia milikin ya hal-hal seperti itulah yang bisa dia, tapi tetap lama-lama ke push juga kalau kayak begitu. Iya, apalagi dia tahu ya Fluffy ini mungkin nggak bisa langsung di take down sama seorang Boots. Tapi dia butuh follow up seperti ini yang ketika dibuka. Terkena stun dari seorang Fluffy masih bisa flicker mundur. Dan Boots itu cukup buat Boots dan juga Drian selama dari Fluffy-nya ini nggak bisa dapetin banyak banget XP dari Turtle-nya. Dan bahkan Turtle-nya masih bisa diamankan juga oleh main dari Aura Fire. Bakal dipaksa tim fight-nya Hai, kali ini bakal menjadi trade atas 1 buah turtle yang nggak bisa didapatkan oleh Onyx. Tapi Fluffy maju ke area depan mencoba untuk membackup seorang Kabuki. Boots bakal coba dipukul mundur. Onyx mereka nggak sanggup untuk berhasil mendapatkan turtle mereka yang kedua. Ini dimanfaatkan oleh Aura Fire sih bagus ya. Kenapa? Karena dua ultimate tadi terlihat di bawah loh.
Dua ultimate terlihat di bawah, di atas juga ada pertempuran, benar-benar ceweknya menekan Cait. Tapi Cait kali ini bakal coba dijepit, where are you going? Gak bakal bisa selamat begitu saja Feder Ice. Sementara Hai agak datang sedikit terlambat kali ini dengan portal 24 jam tidak mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Cait. Boleh lewat kalau ada booster ya. Boleh tuh lewat, monggo, sok atuh. Tapi kali ini posisi Hai lagi-lagi dijepit oleh 3 pemain dari Onyx di area atasnya. Sementara Kabuki akan hal tersebut daripada kehilangan turret di atas. Mau gak mau Kabuki harus rotasi dulu dan mengusir pemain-pemain dari Onyx. Silakan emblemnya Pak Pul. Yap. Ini dengan adanya satu Electroflash, Kari kita udah biasa lah ngelihatnya. Sementara dari Cloud sendiri kita udah biasa. Dengan emblem seperti ini udah kewajiban untuk mereka semua. Ditabrak dengan wall charge dan bahkan Keyboy mencoba flicker mundur dan tidak tumbang. Fluffy bakal coba untuk mengejar dengan split-splitnya, namun ternyata backupan dari pemain-pemain Onyx ini terlalu banyak. Yang ada nanti kalau misalnya Aura Fire terlalu overcommit, bisa di pick off balik Pak Pulung. Ini kan jaraknya udah ada sekitar 1,3 kata tetap aja ini masih berimbang. Walaupun ada satu objektif tadi di bawah yang udah dimanfaatkan ya oleh pemain Aura. Mereka kehilangan turtle tapi mereka memiliki sedikit waktu loh Cimomo. Untuk bisa di-convert menjadi outer turret yang dihancurkan itu bagus banget loh. Iya sebenarnya ini juga bisa dibilang pemain-pemain dari Aura Fire belum dapetin 1 poin. Untuk poin killnya ini ngebuat mungkin mereka agak sedikit tertinggal dari segi networknya. Bahkan item in game by Dunia Gamesnya agak sedikit mungkin bisa dibilang harus agak sabar ya dari Aura Fire ya. Yap. Lihat tadi Karinya Corrosion Set udah jadi. Satu lagi tuh. Conceal play dibuka begitu saja dan Keyboy kali ini sudah mulai terlihat di depan mata. Boots mencoba untuk menahan dia di depan. Wall charge dari seorang Hai kali ini tapi Boots terjebak di manipulation dan bisa di pick off oleh seorang Kabuki. Kairi bakal coba untuk menahan di area depan. Kehilangan 1 pemain dari Onyx. Apakah Aura Fire mereka mau memainkan metode pick off-nya seperti ini? Iya, karena mereka juga ada potensi untuk bisa melakukan sebuah tindakan pick off seperti itu. Hanya saja tadi Dewi Fortuna loh, Cim. Dewi Fortuna nggak ada di tangan Good, dia flicker, dia coba kabur tapi malah masuk Electro Final Blow. Oke, bakal coba di kontes kali ini di area turtle dan Kabuki. Berhasil untuk mendapatkan objektifnya. Baik Samsung Galaxy dan bahkan pick off ke arah Keyboy. Pemain-pemain dari Onyx dipukul mundur dan bahkan Aura Fire akhirnya pecah telur dengan 2 poin kill ya. 2 poin kill Aura. Satu setup yang sangat-sangat berani. Mereka memanfaatkan tidak ada boots di area tersebut. Bootsnya masih respawn. Ya udah. 4 lawan mereka menang dari sisi quantity. Mereka mulai membalikkan lagi dari sisi golnya. Kalau udah mereka bisa mendapatkan hal seperti ini. Hanya tinggal blunder-blunder nanti saja nih. Miss move yang harus dihilangkan loh. Tapi yang serem ya Pak. Ini sebenarnya Onyx lagi ngasih space juga ke arah seorang cewek untuk farming terus. Jadi kalau misalnya Aura Fire mereka mungkin sibuk untuk mendapatkan pick off atau mungkin bisa ngeculik 1 pemain dari Onyx. Tapi yang harus mereka perhatikan adalah farmingan dari cewek ini belum keganggu. Dan meskipun Cait berhasil untuk mendapatkan 1 buah turret di area atas, Onyx tentunya akan hal tersebut sehingga di area bawahnya kali ini udah mulai di-push. Tapi Kabuki melakukan clean minion dengan cukup cepat. Sementara Fluffy bakal coba untuk masuk kali ini, beatsnya bakal coba ditahan dengan 1 buah wall charge. Tapi Keyboy menarik ke arah Facehugger. Cewek masuk dengan 1 buah blessing duet. Tumpang pemain-pemain dari Aura dan bahkan kali ini Fluffy mencoba untuk memeluk ke arah Keyboy. Dan bakal coba di backup, di follow up oleh seorang Kabuki. Tapi dari cewek gak punya banyak banget damage dan kali ini Kabuki bakal ditahan oleh seorang Boots. Pertukaran 4 untuk 1 menjadi kerugian untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Nggak lama dari apa yang kita sebutkan tadi aja, miss move. Bagaimana gerakan-gerakan yang akan dibuat oleh Aura. Kenapa? Karena Karinya tadi masih cukup jauh loh jaraknya. Walaupun Kari tadi juga bisa mendapatkan ke arah 1 player di sisi yang berbeda dan itu memakan waktu. Tapi di tempat yang lain damage-nya bener-bener less banget loh. Ini Onyx tahu mereka harus dapetin trade-nya. Kehilangan 1 turret di area atas. Kalau mereka nggak dapetin trade itu lama-lama mereka bisa kesetir sama pemain-pemain dari Aura Fire yang bahkan ini udah bisa aja masuk invasi ke area jungle dari Onyx. Dan Onyx bener-bener menghalau hal itu biar nggak kejadian. Mereka culik 1 dan bahkan dapetin 4 pemain dari Aura Fire. Pinternya Keyboy langsung nyikat ke arah Facehugger. Iya, yang backupan areanya nggak ada lagi kan. Betul. Walaupun ada wild charge lah tadi, walaupun begitu banyaknya lagi source ultimate yang keluar, Electro Final Blow, tapi tetap Electro Final Blow dan juga dash yang memang dilakukan oleh Benedict ini juga butuh waktu. Ini bukan damage per second gitu. Iya, dan real time win probability kita by Samsung Galaxy S23 series 5G masih 50-50 nih Mbak Bulung, karena masing-masing pemain sebenarnya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kabuki ngincer ke arah backline, ke arah Drian. Kalau bisa dapetin, soalnya kalau dia ngincer ke arah Kairi, ini Kairi tuh
sustain iya, punya damage juga iya. Yap. Jadi dia nggak bisa ngincer, dia harus cari yang benar-benar renyah. Seperti Drian, tapi kali ini Hai mencoba masuk lagi dan Boots terjebak di area belakangnya. Tapi Fluffy memfollow dengan sangat baik. Kiboy bakal dipukul mundur. Satu buah Feather Aspect, namun lihat Lordnya berhasil diamankan oleh Aura Fire. Kairi mencoba untuk menculik ke arah seorang Hai. Kali ini Drian bakal coba untuk memfollow up, tapi Fluffy terjebak namun masih bisa untuk memeluk ke arah seorang Kairi. Kabuki dengan facehugger bakal coba dipukul mundur, bakal coba dihalau oleh seorang Drian. Dan bahkan pemain-pemain dari Onyx tidak mau terlalu overcommit, bakal coba mundur dulu. Udah nggak punya banyak resource skill dari kedua tim. Tapi Aura Fire, mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya di timing yang menurut aku ini penting banget untuk Aura Fire. Ini baru tadi yang disebut nih teman sehidup semati nih. Ngelihat Fluffy ada tepat berada di depan 3 player dari Onyx yang duanya nggak balik Ci. Duanya tetap berada di depan situ untuk bisa memberikan. Contohnya cuma ada Void Crystal loh. Dengan Void Crystal, dengan satu efek slow yang 3 di belakang nggak mau lagi. Nggak mau lagi ngejar dan juga ngelihat ada keberadaan dari si Benedetta. Ya udah, yang 3 nggak mau lagi ngejar. Akhirnya selamat, quantity dari playernya tetap. Iya, dan sayangnya memang satu pemain dari Onyx ini udah keculik duluan. Tapi Council Play udah mulai dibuka. Hai, sudah mulai terlihat di area depan dan bahkan Wild Charge lagi dan lagi Boots. Gak bakal dikasih kesempatan untuk hidup namun akan ditukar dengan ada Hai yang tumbang. Tapi kali ini lihat Kabuki memotong. Oh namun ternyata di surprise. Ditarik dengan satu body divine judgment. Dan bahkan Fluffy mencoba untuk membackup di area depan yang cewek masuk. Dengan satu buah blessing duet. Bakal coba dirontokkan namun ternyata Kairi tumbang di tangan Fluffy. Kiboy terpaksa mundur kali ini. 3 pemain dari Onyx. Mereka cukup dengan menumbangkan Lord yang ini gila banget fight dari Aura Fire. Aura dengan satu konsil setup yang begitu baik. Walaupun itu bukan menjadi tujuan utamanya ya. Tapi Boots menjadi tujuan akhir karena Boots lah yang tersisa di barisan terakhir dari apapun yang dimiliki oleh Onyx. Mereka mau pulang loh Ci. Mereka tahu Gak keberadaan dikasih dari loh. Aura. Gak dikasih mau kemana bang. Waduh. Ditabrakin, digas dan kalkulasi damage yang diterima oleh Fluffy itu bagus banget loh tadi. Dan lihat gak sih Aura Fire ini mereka inisiasinya itu bukan dari facehuggernya, bukan dari Fluffy-nya, tapi dari Hai. Yep. Lagi-lagi Wild Charge. Wild Charge, semua diawalin Wild Charge. Betul, kalau dia pede misalnya bakal ngenyulik satu nih, apalagi dia kombonya itu sama Remo Manipulation-nya facehugger. Jadi bisa dibilang kalau ada resource skill dari facehugger, dia bakal flicker untuk maju. Tapi kali ini lihat, lagi-lagi, apakah pemain-pemain dari Onyx bakal coba diculik? Tapi Konsil dibalas, Konsil dan bahkan Kiboy menarik ke arah seorang Hai, tumbang kali ini. Sementara cukup sangat satu pemain yang tumbang dan Boots akan terculik lagi. Trade yang manis dari Onyx, sementara Fluffy bakal coba dicicil-cicil oleh cewek masuk dengan satu buah blessing duet. Dan Kabuki terlalu depan, terpisah dari kawan-kawan pemain Aura Fire. Dan masih ada facehugger mencoba untuk membackup namun Kabuki tidak akan ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Onyx. Tapi Kabuki kita tahu dengan mobilitas yang sangat-sangat tinggi itulah yang barusan dia manfaatkan. Wild Charge tadi tidak sempat dikeluarkan. Seperti yang kita barusan lihat ya, beberapa kali yang dilakukan adalah Wild Charge duluan. Tapi ternyata tadi Divine Judgment duluan dan itu merubah segalanya apapun setup yang udah dimiliki oleh Aura loh Ji. Soalnya kalau Onyx langsung terlalu fokus ya mungkin ngenyulik ke facehugger kayak team fight awalnya. Ini Hai-nya dan Fluffy itu terlalu bebas di area depannya. Yang jadi inceran dari Hai adalah Boots bersama dengan seorang cewek. Tapi kali ini bakal ada kontes yang dilakukan oleh Aura Fire di area luarnya. Dan lagi-lagi Hai masuk dengan satu bola wajah dan Kiboy hilang begitu saja. Tidak mencoba untuk follow up kali ini. Namun Terdian harus dipukul mundur. Cewek masuk dengan satu bola blessing duet bersama dengan seorang Kairi. Namun pemain-pemain dari Aura Fire peka akan hal tersebut hingga mundur. Namun Hai berhasil ditumbangkan satu untuk 2 sementara ini. Dan pemain-pemain dari Aura mereka akan terpantau cukup jauh dari seorang Fluffy. Fluffy, where are you going? Langsung di knockout strike oleh seorang Kairi dan tumbang 3 pemain dari Aura Fire. Terlalu beresiko apapun yang dilakukan oleh pemain dari Aura barusan ya. Lihat itu tuh menghantarkan Caitnya maju sampai ke depan dari beberapa player Onyx loh Ji. Dan itu resikonya gede banget membuat HP-nya tersisa sedikit dan sekarang. Kabuki bakal coba untuk menjauh dari pemain-pemain dari Onyx. Namun Kabuki kali ini sudah percaya immortality dan tumbang di tangan seorang Boots. Agak sedikit mengambil resiko dengan pemain-pemain Aura Fire yang menurut aku mereka lagi kalah jumlah. Wow. Dan bahkan Onyx lebih siap untuk setup team fight-nya di area Lord.
Oke, itu tadi niatnya udah bagus banget loh untuk bisa ngambil satu pick over utama yang dimiliki oleh Onyx. Hanya saja positioning yang dimiliki oleh Cait jadi terlalu maju dan SP-nya berkurang banyak dan itu menjadi kesempatan loh yang nikmat banget untuk Cait. Dan buat teman-teman semua nih ya, pastikan kalian kalau mau beli item dan voucher Mobile Legends itu pakai Telkomsel di dunia game karena bisa mendapatkan kuota hingga 3 GB. Hiboy kali ini maju ke area depan. Fluffy langsung ngebuka satu buat split boots. Bakal coba dipeluk begitu saja. Kairi tumbang. Tapi di sisi lain, Hai juga akan hilang. Cait terlalu maju di area depan sehingga berhasil ditumbangkan oleh Drian. Masih mau lebih. Boots mencoba untuk bertahan. Namun ternyata tumbang juga. Fluffy hari ini bikin hilang. Tapi facehugger bakal hilang di tangan cewek. 4 pemain dari Aura Fire dirontokkan oleh pemain-pemain dari Onyx dan bahkan Kabuki. Sisa sendirian, where are you going? Dia mencoba untuk bertahan namun sepertinya bakal sulit. Satu pemain yang mencoba untuk mempertahankan base dari Aura Fire. Apakah masih ada kesempatan untuk Kabuki menyelamatkan poin ini? Namun ternyata Kabuki di outplay dengan adanya Winter dari seorang Drian dan Onyx berhasil untuk mendapatkan game yang pertama dengan setup yang begitu luar biasa. Itu di counter setup play dari seorang Hai. Dan bahkan dengan 2 team fight aja, Onyx tuh udah bisa adaptasi dan mereka udah tahu gimana caranya nge-counter pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire. Nih, ini gue yakin ya Ci ya. Satu MPL Arena ataupun siapapun yang ada di kolom komen semuanya digocek oleh Drian. SP-nya dikit lagi dan semua mungkin menyangka kalau dirinya akan ke pick off. Tapi apa? Winter. Itu udah kayak seakan-akan dikirain jadian tapi ternyata di PHP, disetir balik. Dikira bisa di pick off tapi Winter Tranchen itu menghilangkan momentum, membuat Benedettanya berusaha untuk maju, melupakan wave minion yang harusnya dia tahan. Iya. Karena dia adalah orang terakhir sebelum Hai-nya hidup.